Selamat siang, kami dari kelompok farmakologi eksperimental A akan mempresentasikan induksi diabetes. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Perbedaan pada patofisiologi diabetes mellitus 1 dan diabetes mellitus 2 ini ada beberapa yang berbeda. Untuk diabetes tipe 1 ini ditunjukkan dengan adanya kerusakan selektif sel beta atau sel B dan defisiensi insulin yang parah atau absolut. Jika terapi insulin ini terhenti pada pasien tipe 1, itu dapat menyebabkan ketoasidosis diabetes atau kematian. Untuk ketoasidosis diabetes ini disebabkan karena insufisiensi karena tidak adanya insulin dan terjadi pelepasan berlebihan asam-asam lemak dan pembentukan asam-asam keto dalam kotoran toksik. Kemudian untuk pada pasien diabetes mellitus tipe kedua, mereka cenderung mengalami resistensi atau defisiensi sel beta yang lebih besar. Untuk efek insulin itu juga mempengaruhi metabolisme lemak, sehingga terjadi peningkatan flux asam lemak dan kadar trigliserida serta terjadinya penurunan lipoprotein berdensitas tinggi atau biasanya yang kita sebut sebagai HDL. Kemudian untuk pada penderita diabetes mellitus tipe kedua ini, 30% atau lebih akan mendapatkan manfaat dari pemberian insulin untuk mengontrol glukosa darah mereka. Selanjutnya akan dibahas mengenai alloxan dan streptozotocin. Kali ini kita akan membahas tentang alloxan dan streptozotocin. Alloxan dan streptozotocin adalah agen diabetik yang sering digunakan untuk hewan coba untuk menilai potensi dari obat anti diabetes. Kemudian keduanya dapat mengakibatkan kerusakan pada sel beta Langerhans pankreas. Kemudian cara kerja alloxan merupakan senyawa hidrofilik yang tidak stabil dan toksik selektif terhadap hati dan ginjal, tapi dapat dalam dosis tertentu dapat menyebabkan destruktif selektif pada sel beta pankreas. Alloxan membuat diabetes dengan cara degradasi parsial dari sel beta pulau Langerhans pankreas. Alloxan murni diperoleh dari oksidasi asam urat oleh asam nitrat. Kemudian waktu paruh alloxan pada pH 7,4 dan suhu 37 derajat Celcius adalah 1,5 menit, dan kemudian alloxan ini sangat mudah teroksidasi. Streptozotocin memiliki waktu paruh yang cukup lama dan tidak mudah teroksidasi, kemudian bekerja dengan cara membentuk radikal bebas yang sangat reaktif yang dapat menimbulkan kerusakan pada membran sel, protein, dan DNA, sehingga dapat menyebabkan gangguan produksi insulin oleh sel beta Langerhans pankreas. Kemudian penelitian menyatakan bahwa streptozotocin memasuki sel beta Langerhans melalui glukos transport 2 atau yang biasa disebut dengan GLUT2 dan menyebabkan alkilasi. Hal ini didahului oleh pembatasan dan pembentukan adenosin trifosfat pada mitokondria akibat pembentukan radikal bebas, peningkatan enzim xantin, oksidase, dan penghambatan dari siklus klan. Efek obat alloxan. Induksi alloxan merespon glukosa darah multifasik ketika disuntikan ke dalam hewan coba. Pasca 36 jam penyuntikan, terjadi perubahan konsentrasi glukosa darah disertai perubahan terbalik dalam konsentrasi insulin plasma. Pasca 1 jam, terjadi peningkatan konsentrasi gula darah disertai penurunan konsentrasi insulin plasma. Ini merupakan efek hiperglikemik pertama alloxan. Agen alloxan untuk diabetes memiliki keterbatasan karena menyebabkan respon glukosa multifasik ditandai dengan peningkatan dan penurunan glukosa darah yang tidak konsisten. Efek obat STZ, sifat diabetogenik STZ ditandai dengan penghancuran selektif beta sel, defisiensi insulin, hiperglikemia, polidipsia, dan poliuria yang menyerupai diabetes manusia. STZ menunjukkan respon glikemik trifasik setelah STZ diundiskan beta penghancur sel. Hal ini ditandai dengan fase hiperglikemik awal dengan penurunan kadar insulin. Ini diikuti oleh fase hiperglikemik kedua karena pelepasan besar-besaran insulin dari reseptor beta sel. Fase hiperglikemik terakhir yang stabil melibatkan peningkatan kadar glukosa darah hingga 350 sampai 400 mg. Jenis DM pada STZ. DM tipe 1 diyakini diinduksi pada hewan percobaan menggunakan injeksi STZ tunggal. Dari pemberian STZ secara parenteral dengan dosis yang tinggi secara selektif dapat menghancurkan pankreas yang mensekresi insulin dan menyebabkan diabetes tipe 1 pada hewan dewasa.
Kemudian DM tipe 2 telah terbukti diinduksi oleh berbagai pendekatan seperti injeksi STZ setelah pemberian nikotinamida. Sedangkan pengobatan parenteral hewan dengan beberapa dosis rendah hingga sedang, STZ dapat mengubah sinyal reseptor insulin dan mengembangkan resistensi insulin yang menyerupai diabetes tipe 2. Jenis DM pada aloksan, yaitu aloksan telah dicatat untuk merangsang bentuk diabetes tipe 1 bila digunakan pada hewan coba. Selain itu, aloksan tidak secara tepat menginduksi diabetes mellitus tipe 2 pada manusia. Nah, selain metode induksi DM kimia, ada juga metode pankreatektomi. Nah, sebenarnya metode standar pada hewan pengerat dan diadaptasi pada hewan besar. Memang dilakukan dengan metode induksi DM kimia, tapi sayangnya pada hewan besar kurang efektif karena pemberian dosis yang sempit dan respon antar hewan yang bervariasi, sehingga dilakukan dengan metode bedah pankreatektomi. Contohnya, streptozotocin ini dengan dosis tinggi dapat menyebabkan toksisitas ginjal dan hati yang parah dengan tingkat kematian yang tinggi, sehingga dapat dibilang untuk hewan besar lebih efektif jika dilakukan metode ini. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan metode pankreatektomi, yaitu yang kelebihannya itu lebih efisien untuk hewan besar dan tidak menyebabkan toksisitas pada ginjal dan hati hewan coba. Nah, kekurangannya itu yang pertama biaya mahal, memerlukan ahli bedah yang terampil dan berpengalaman. Terus memerlukan alat yang memadai, kemudian memerlukan anestesiologi profesional, kemudian resiko kematian akibat operasi tinggi, lalu yang terakhir itu membutuhkan waktu yang lama. Perbedaan induksi aloksan dan STZ. Aloksan dan STZ ini adalah zat kimia yang sering digunakan untuk induksi diabetes mellitus. Streptozotocin atau STZ ini adalah zat kimia yang bersifat sitotoksik terhadap sel beta pankreas dan efeknya dapat terlihat 72 jam setelah pemberian. Efek toksiknya bersifat lebih selektif terhadap sel beta pankreas karena berdasarkan struktur kimia, STZ ini memiliki gugus glukosa sehingga mempermudah masuknya STZ ke sel beta. Sel beta pankreas ini lebih aktif mengambil glukosa dibandingkan sel yang lainnya. Dan aloksan adalah turunan asam urat yang dapat merusak sel pankreas secara selektif melalui mekanisme stres oksidatif. Aloksan dapat menyebabkan penurunan glikogen hepatik dalam 24-72 jam, dan efek toksisitasnya terutama disebabkan karena konversi anion radikal yang menyebabkan kerusakan pankreas yang akhirnya menurunkan kadar insulin. Perbedaan selanjutnya yaitu menurut cara penginduksiannya. Untuk aloksan, yaitu bisa melalui intraperitoneal, sedangkan STZ bisa melalui intraperitoneal maupun intravena. Dari segi angka kematiannya, aloksan ini cenderung lebih tinggi, yaitu sekitar 30 hingga 60%. Untuk dosisnya yang memberikan efek hiperglikemi, aloksan ini diperlukan dosis 170 dan 200 mg per kilogram berat badan. Untuk STZ yaitu antara dosis 55 hingga 70 mg per kilogram berat badan. Jika dilihat dari segi biaya, aloksan ini cenderung lebih murah daripada STZ, yaitu $1,5, sedangkan STZ-nya sendiri $200. Dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa STZ ini merupakan zat yang lebih efektif dengan efek toksiknya yang lebih rendah dan memiliki stabilitas yang tinggi. Namun dari segi biaya memang relatif lebih mahal. Sedangkan aloksan ini merupakan zat yang kurang stabil, namun lebih efektif jika diberikan dengan dosis yang lebih tinggi lagi, tetapi memiliki toksisitas yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kematian pada hewan coba. Untuk STZ, cenderung lebih stabil dalam larutan sebelum dan sesudah injeksi ke hewan. Pada hiperglikemia yang diinduksi STZ, relatif lebih stabil, dan untuk durasi yang lebih lama. Untuk aloksan,
menyebabkan respon glukosa multifasik yang ditandai dengan peningkatan dan penurunan kadar glukosa darah yang tidak konsisten, sehingga hiperglikemia yang diinduksi oleh aloksan tidak cukup stabil untuk evaluasi yang tepat dari potensi antidiabetes atau hipoglikemik senyawa uji. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.